kembali, cepat kembalinya. Paham nggak nih? Kan yang enak penyakit gampang sembuhnya, paham ya? Susah kembalinya, enak itu. Cepet baiknya, inti panuan, cepet baiknya. Kenaknya susah, kan anak-anaknya begitu penyakit. Ini kagak. Susah sembuhnya, kembalinya gampang kambuhnya. Kambuh bahasa kambuh, lu orang Depok bahasa nggak kambuh kagak paham. Ya. Balik lagi cepat. Apa yang pertama? Andai kasih tuh khamar, narkoba. Orang kalau udah kena narkoba sulit gak hilangnya? Mesti ada rehabilitasi, sulit hilangnya. Andai kata sembuh, baliknya lagi gampang. Stres dikit, berteman, bergaul sama orang-orang begajul, begitu lagi. Itu yang pertama, sulit sembuhnya. Udah sembuh, gampang kembalinya. Pertama narkoba. Yang kedua, mencuri, kleptomania. Orang kalau mencuri enggak karena dalilnya nggak punya. Banyak orang kaya mencuri. Lo pejabat duitnya banyak. Emang orang susah yang korupsi? Orang kaya. Kebutuhan udah cukup. Kenapa? Tangannya gatel aja. Kadang-kadang orang punya, dia masih nyolong. Kenapa? Karena bukan kebutuhan, kleptomania, maka penyakit. Makanya kenapa salam hukum Islam dipotong? Karena penyakit, sulit sembuhnya. Hati-hati. Yang terbiasa mencuri atau mendidik orang dengan mencuri. Kalau itu penyakit udah ini sembuhnya susah, kembalinya gampang. Yang ketiga, gila. Ada mau gila? Ya. Orang kalau gila susah baiknya. Itu perlu ini, maka orang kalau udah mulai stres cepet-cepet keluarganya deketin, jangan sampai kolesterolnya naik sampai 100. Putus aja udah dah, telanjang bulat, gak ada bisa ngobatin. Masuk rumah sakit jiwa tetap aja sulit. Andai kata dia sembuh kembalinya gampang. Stres aja digodain bini godain maksudnya ya, minta belanja mulu, ngojek dapat 200, belanjaan mintanya 400. Stres lagi. Apalagi jadi caleg gagal. Ya. Stres lagi cepet. Yang gak gila jadi gila, apalagi pernah gila. Ini kata guruannya. Pertama apa? Narkoba. Khamar. Kedua? Mencuri. Iya, mana aja ngacak apa-apa ya, karena bukan musti tertib. Yang keempat gila. Apa? Empat. Gila udah ketiga. Yang keempat kadzib, bohong. Karena guru aneh lagi cerita tentang bohong. Kata guru jangan suka bohong. Lu tukang bohong jadi penyakit. Di mana aja lu berbohong. Udah pernah bohongin orang tua, bohongin guru, naudzubillah min dzalik. Makanya disitulah aneh pegang dari pesan guru aneh. Seorang udah pernah berbohong seumur hidup gua gak percaya. Makanya ada kaidahnya, ada pepatahnya. Emang orang Indonesia doyan dibohongin. Udah dibohongin kasih duit mau lagi gitu. Ya, jangan nanti kalau udah pegang ini orang berbohong. Bahasanya apa, kerjamaahnya sen kiri belok kanan. Kalau dia udah ngomong putih pasti hitam. Kalau anda jadi ketua RT di sini bapak-bapak, beras nggak naik. Paham ya? Pokoknya berbalik omongan itu dusta. Makanya bulan puasa kalau inti dusta, siapapun berdusta, berbohong, menggugurkan pahala puasa. Kedua, gibah. Singkat aja, gibah tuh dzikru akhal muslim. Inti sebutin saudara Indusem bima yakrahu, yang dia gak demen, walaupun tasodikon, sekalipun yang inti bicarakan benar. Gak boleh. Inti ngomong temen inti, tahu gak lu si fulan pusernya bodong. Kalau didengar gak demen tuh. Ini kalau dikisahkan ceritanya bagaimana dikian Rasulullah ngomong bener aja sama istrinya, si fulan pendek, Rasulullah marah. Kenapa? Itu namanya gibah. Gibahnya goib, artinya lu ceritain orang yang kagak ada di situ. Kalau diceritain di situ pasti berantem, gitu aja dah. Lu ceritain si fulannya, orangnya ada, denger berantem. Paham ya? Ini orangnya gak ada, goib. Itu gibah, lu ceritain. Cuma ada yang dibolehkan. Misalnya di Jakarta ada si fulan, tukang tipu, ngumpulin duit ziarah dibawa kabur, duit umroh dibawa kabur, tukang tipu dah. Paham ya? Tukang tipu datang ke Sawangan. Anda tahu nih orang, Anda cerita Ustaz Fikri, kalau bisa cerita ke kepolisian dan sebagainya, kasih tahu Pak si fulan begini. Itu namanya kan gibah. Gibah ceritain orang, menjelekan orang. Tapi itu dibolehkan. Untuk apa? Menyelamatkan masyarakat. Atau Ustaz Fikri ada ngelamar anaknya, mau Habib atau bukan Habib, dia tanya sama Anda, Ustaz, Habib, gimana itu si fulan? Oh si fulan, Anda mesti cerita. Gibah kan namanya. Tapi wajib tuh dalam ilmu nikah. Kenapa?
Anda harus bicara, nggak lebih nggak kurang, apa adanya. Itu gibah, tapi harus wajib, gibahnya wajib. Kenapa Anda bicarakan? Karena menyelamatkan anak orang. Nggak boleh ente bilang, oh si Fulan masya Allah, si Fulan masya. Padahal penjajaran, sholat kagak, minum iya. Kita bilang anak ngaji. Ya saking apa inti ngajinya salah sambung. Ya, mesti ceritain kebaikan orang. Ya, apa udkuru mahasina mautakum. Ya, salah nangkep ya, makanya ngaji tidur begitu. Orang jelek dikata cakep, akhirnya anak orang habis-habisan gara-gara inti itu jadi penyebabnya. Nah itu dibolehkan, sama ame bohong tadi, makanya ngaji. Bini inti beliin sarung yang 20.000, paham nggak? 20.000 yang pakai sekali pakai jadi topo. Tapi bini inti seadanya emang segitu bisanya. Inti cium-cium tuh, masya Allah, ini mahal nih, Ardan punya nih, BHS punya nih, dari saingannya. Wah, gue terima kasih banyak, gak ada lagi kayak lo beliin. Bohong gak tuh sebenarnya? Tapi untuk apa? Untuk menambahkan kecintaan. Paham tuh ya? Paham, makanya kaji dulu, ntar tahu dah ya, mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Jadi intinya kita kembali lagi, ini satu kejahatan dari berbohong, gibah, namimah, adu domba ya, naklul kalam tuh, memindahkan kalam ya. Tujuannya untuk bigosdi irqa'il fitnah, tujuannya untuk menaburkan fitnah. Al fitnah asyaddu minal qatl. Wah, naudzubillah, provokasi, provokator, hati-hati nih. Habib sama Habib diadu domba, kiai sama Habib, kiai sama kiai, suku, ras, bangsa, agama diadu domba. Itu kerjaan siapa? Kerjaan orang yang enggak bertuhan kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, an-nadru bisyahwah, mandang dengan syahwat. Biar singkat. Mandang dengan syahwat ini kata ulama, mandang kepada istri, bukan sama orang lain. Di luar bulan puasa nggak boleh mandang istri tetangga, apalagi bulan puasa. Ini mandang dengan syahwat bini inti, kan halal. Inti tegrep aja boleh. Inti kobok-kobok di dapur aja boleh. Tapi lu, tapi di lagi ngulek nih jam 4 sore, lo liatin pantatnya egol-egolan, nafsu lo. Mandangnya dengan syahwat, gugurin lo punya pahala puasa. Yang halal aja jadi haram, apalagi yang haram. Kayak yang haram nggak pakai syahwat. Tuh di dalam kitab takrirat wala bisyahwat juga, kalau yang haram nggak boleh. Itu nonton TV nih di rumah. Ya bini ente tegur, bang, tuh lu lihat artis mau pahanya kemana-mana. Yang penting kan gua nggak ada syahwat. Wali bukan. Wah, itu bukan wali kedudukan. Beda. Ya. Akhirnya apa? Pahala inti gugur, walaupun tanpa syahwat. Makanya kurang-kurangin handphone. Ya, yang terakhir al-yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu. Jadi anak kembali lagi kurangin handphone. Karena Indonesia alhamdulillah nomor 1 di dunia, rankingnya bukan di bola, bukan prestasi, bukan apa-apa, tapi paling lama memegang handphone. Silakan lihat di Google. Indonesia ranking pertama di dunia. Yang berapa ratus negara di alam dunia ini, Indonesia letak nomor 1, paling lama megang handphone, sekitar 5-6 jam. Bukan aneh larang, aneh main handphone, tapi aneh udah nggak main WA, nggak main apa. Kenapa? Alhamdulillah aneh bisa khatam Quran, tahadus bin ni'mah, sebulan sekali. Ya, artinya nggak mesti tiap hari aneh baca, tapi yang penting sebulan sekali. Itu nggak bisa 2 bulan sekali. Minimalnya dari 5 jam, itu kurangin. Kan ada deteksinya tuh di belakang ya. Layar handphone itu lihat, penggunaan handphone itu lihat. Pasti kelihatan 5 atau 6 jam. Kurangin dia sejam. Setengah jam buat baca Quran, setengah jam buat baca sholawat kepada Habibuna Muhammad SAW, yang nanti itu yang nolongin inti. Jangan cerita akhirat, jangan cerita kiamat dulu. Cerita nanti di alam kubur. Ya, ketika masuk kubur inti ditalkin, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Siapa imammu? Tanya nanti. Jawaban yang aslinya apa? Yang benarnya Al-Quran imami, tapi nggak bisa baca. Quran berdebu, nggak pernah dibaca. Nggak bakal bisa, ini lidah akan jujur di sono. Nggak pernah baca Quran, bilang Al-Quran imami, mustahil. Yang ada Oppo imami, Samsung imami, pasti mulut inti bakal ngomong. Itu yang dibilang hujjah itu Al-Quran, bisa hujjah ilaina, bisa alaina. Bisa jadi ngedoain inti, ngebela inti, ngedukung inti, ngebela inti di hadapan Allah, tapi bisa juga dia akan mendakwa inti semua. Quran akan ngomong, dia berwujud jadi manusia yang akan nemenin kita di kubur, tapi juga berwujud yang dia minta kepada malaikat azab untuk mengazab orang ini. Nih, manusia-manusia durjana, manusia laknat,
aku dibiarkan nggak pernah dibaca, berdebu, ini manusia memang manusia laknat. Lebih menghargai HP daripada aku. Mau kata apa kita dikubur? Siapa mau nolong kita? Ya, jadikanlah pelajaran buat kita bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sohibul Quran, kulukul Quran. Kita baca Quran karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang maulid karena cinta sama Nabi. Kita ngaji karena sumbernya ilmu, cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita doakan guru kita